Itu ketika saya merasa bahwa ini saya positif, saya mau dirawat di rumah dinas. Waktu itu gitu, saya mau dirawat di rumah dinas. Saya ingin cepat sembuh. Satu hal yang membuat saya itu kuat itu supaya saya bisa dirawat dengan baik dan cepat sembuh. Kemudian saya pulang ke rumah, saya mau merawat istri dan anak saya. Mendengar berita positif, pasti kita, waduh, positif. Sempat terlintas seperti itu. Pertamanya kami semua dicek untuk PCR semuanya satu rumah, dan ada juga yang di swab antigen. Kemudian ketika kami tahu bahwa suami saya dan juga anak saya positif, kami memutuskan untuk isolasi mandiri bersama-sama bertiga di rumah. Tadinya rencana awal jika yang hanya positif adalah suami saya, dia akan atau rencananya ingin untuk isolasi mandiri di asrama di rumah sakit yang sudah disiapkan. Jadi memang ingin menyendiri agar semuanya aman. Tetapi ternyata kok anak saya juga positif. Hari keberapa itu timbul rasa marah. Saya marah sama Tuhan. Jadi Tuhan piye kok saya sudah menjaga diri saya dengan baik, tapi kok ya saya tetap kena ya. Nah itu marah saya sehingga sudahlah, buat apa doa. Saya tidak mau doa, cuma Tuhan tidak mendengarkan. Seperti itu sampeannya. Waktu pertama kali saya mengetahui bahwa sudah mulai ada gejala, saya berpikiran langsung memisahkan diri dulu dan bagaimana caranya karena saya tidak tertular. Saya dinyatakan positif. Saya nangis, saya sedih di situ. Kalau saya sakit, anak-anak saya gimana gitu. Saya besok gimana, kami harus isolasi mandiri. Terus terang saya tidak punya persiapan untuk melewati 2 minggu ke depan dengan persiapan sembako yang mencukupi begitu. Karena ya besok piye anak-anakku mangan opo begitu ya. Karena memang beberapa pengalaman yang kita lihat, kita dengar, dan yang di umum itu kalau sudah sampai ke donor darah kepelsen itu kan ya wis ngentek ke hati gitu. Mulai dari itu saya sudah tidak bisa apa-apa kan. Artinya kan ya kondisinya ya yang ditayangkan yang seperti itu tadi. Tetapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mestinya Bapak segera ke RSUD kan begitu. Jam 11 malam tadi. Bagaimana saya kan juga isoman kan begitu. Tetapi saya yakinnya plasma itu istri saya pasti akan sembuh. Terus terang kalau saya mengingatkan, memang kita COVID itu ya anugerah, ya kadang kalau kita mikir juga bencana. Kalau saya mengingat kita terserang COVID itu, saya pribadi ya itu rasanya setiap hari mau nangis, nggak santai. Oh ya sudah positif, terima kasih Tuhan dikasih positif. Berarti saya benar-benar bukan hanya konselingin pasien COVID, tapi saya mengalami sendiri. Inilah yang namanya COVID seperti ini. Dan saya merasa saya jalan ke rumah dinas, anggap baik camping. Untuk saya gitu. Saya mau camping ke sana. Dapat di tenda ataupun di pendopo saya terima. Tapi saya yakin di sana karena apa? Ada dokter jaganya. Jadi setiap kali ada keluhan itu langsung bisa ditangani. Itu. Hanya saya minta di rumah dinas. Nah, puji Tuhan saya di rumah dinas 5 hari. 5 hari saya dinyatakan negatif, pulang ke rumah. Dan benar saya mencoba untuk merawat anak dan istri saya yang waktu itu sedang puncak-puncaknya malahan.
coba minum air putih yang lebih banyak. Itu aja sih. Saya jujur terus terang, setiap hari saya hampir 5 liter air putih hangat. Itu saya konsumsi terus sampai hari ke-10. Tapi dari awal memang saya ngomong ke Pak Benny dan ke anak-anak, apapun hasilnya, kita memposisikan diri sebagai, kita menerima bahwa ya kami terkena COVID. Lalu saya lapor ke Pak RT, saya juga matur ke Romo karena sebelumnya sempat Pak Benny ini sempat berkomunikasi, berinteraksi dengan Romo dan tim waktu itu siaran radio. Kami mencari donor dengan berbagai macam cara. Karena saudara saya banyak, kemudian temennya juga banyak, kami share gitu. Kami share begitu, tenaganya sudah mulai ada, cuma batuknya ini yang batuknya itu kalau sudah keluar kayak itu pistol bedilnya tentara itu, terus sudah mandek-mandek. Nah ini ngantek minum apa itu sampai bingung nih. Bagaimana nih obat apa saja diminum, dari bisolvon, dari wood, dari apa semua diminum. Ya saya melayani saja anak-anak saya dan ibu saya. Ini ibu tindakan lanjutannya itu masuk ke UGD gitu ya. Ya ini saya matur aja ICU. Ya. Nanti setelah di ICU kalau tindakan oksigen masih belum bisa ya nanti pasang ventilator dan begitu ya. Nah kalau pasang ventilator tidak nutup ya mohon maaf nanti disediakan pakaian satu ya Pak. Nah kemudian setelah dites 3 jam dikabari lagi bahwa besok pagi bisa diambil donor plasmanya tadi. Ya memang kemudian ya akhirnya Tuhan berkehendak lain, ya kami memang ya udah kalau COVID minum obat dalam macam itu saya udah minum obat, udah herbal, udah obat yang dari dokter udah saya minum, vitamin udah rutin itu saya minum. Mertua drop dan akhirnya singkatnya dipanggil Tuhan, tidak terpapar, tetapi karena kita satu rumah itu COVID, kemudian pemakaman tetap dianggap COVID. Itu yang mulai pertama saya shock di situ. Kita tidak bisa mengantar mertua. Mas saya pernah ngedrop itu dengan sangat itu di 52. Kemudian ternyata di situ pun saya sempat mengalami yang namanya pingsan. Tetapi waktu itu mungkin kan Govin itu memang luar biasa. Jadi dia selalu monitor saturasi sama dia selalu lihat fisik saya. Waktu itu saya dibangunin, saya sadar, antara sadar dan itu kayaknya udah melayang. Saya nggak tahu, saya memang tahu pingsan sama tidur. Ya, kok saya nggak bisa ini ya itu setelah itu yang membuat tambah saya drop lagi karena memang saya udah nggak bisa kemasukan apapun, jadi obat nggak bisa, pil juga nggak bisa, kapsul nggak bisa, nasi nggak bisa, sejujur pun nggak bisa, apalagi air putih satu pun nggak bisa. Jadi bukan nggak bisa, sudah dicoba tetapi selalu muntah gitu kan. Dan waktu itu saya nggak tahu ya, ini apakah bagaimana, saya selalu berdoa, Romo dan ibu bapak, saya kan kalau doa itu singkat paling Bapak kami, itu saya mengucapkan doa Bapak kami aja nggak bisa, ya dalam hati itu saya nggak ngerti, Bapak kami saya ulang-ulang itu nggak bisa. Itu sama waktu kejadian waktu ibu mertua nggak ada, kan saya yang mengatupkan tangan, saya mau tuntun beliau dengan doa Bapak kami. Itu pun nggak bisa, sampai saya ulang-ulang. Tuhan, ini saya ngomong Bapak kami aja nggak bisa. Terus akhirnya saya gini, udahlah Tuhan, terserah kuasamu, yang pasti saya mau doa Bapak kami atau apa, saya nggak bisa. Itu sama persis waktu saya benar-benar drop. Cuma waktu itu saya ingat banget. Dan Tuhan, saya nggak tahu, saya sudah nggak bisa berdoa lagi. Saya ngeblank. Jadi nggak ngerti ya, ngeblank. Jadi benar-benar nggak bisa doa dalam hati pun nggak bisa. Doa itu selalu loncat-loncat. Salam Maria itu nggak bisa. Akhirnya cuma saya masih ingat, saya cuma bilang, Tuhan jangan ambil nyawaku. Itu saja yang
yang sempat saya doakan berulang-ulang, jangan ambil nyawaku, anak-anakku masih butuh saya, termasuk suamiku. Oke. Kami tidak bisa meninggalkan anak saya dan suami saya hanya berdua karena merawat anak yang baru berusia 3,5 tahun dan sama-sama terkena COVID, hanya sendirian dan hanya ayah dan juga anaknya berdua itu tidak mungkin sekali gitu. Jadi saya memutuskan kami bertiga isolasi mandiri di rumah. Ada banyak teman-teman yang menyarankan pakai inilah, pakai itulah, ya semua saya terima, pokoknya saya berusaha gak enak, ya saya rasakan, coba mengambil tindakan-tindakan untuk bagaimana supaya piye caranya ben dadi penak. Jari kudu nganggo apa? Pakai uap air yang dikasih minyak kayu putih lah, dikerukukir anduk lah dan sebagainya. Saya cuma yakin dan percaya saya bisa sembuh. Dan support saya selama isoman, ini sharing aja ya Bapak Ibu, untuk memompa semangat saya pengen jadi supporting istri saya. Kebetulan istri saya menjadi perawat di Rumah Sakit Elizabeth. Saya mau memompa semangat saya harus jadi support dan saya harus sembuh. Dan saya masih punya keinginan ingin membahagiakan orang tua. Dan tidak lupa, yang paling penting kita terus berdoa. Nyuwun marang Gusti untuk kita sembuh, kita kembali beraktivitas. Dan itu di sini saya percaya dan yakin kita bisa melalui ini. Dan support misalnya keluarga, teman-teman, banyak umat paroki, kerapia kebetulan banyak support. Saya WA, di telepon dan lain-lain, teman kantor, itu menjadi salah satu support saya. Suatu saat jam 4 pagi itu tiba-tiba saya kepingin banget bubur telur ya, bubur dengan kuah terik tahu telur itu, pingin banget saya. Sekitar jam 5-an itu kiri saya teriak-teriak ya, guru saya teriak-teriak. Biasanya kalau ada orang yang mendekati pagar itu memang dia sensitif banget. Tak lihat saya keluar ada apa atau ternyata si tukang buburnya ini, Mbak Yemnya ini lagi naruh sesuatu. Lalu dari jauh dia bilang, "Ibu, ini bubur buat sarapan ya." Terus tak ambil, tak lihat, karena dia cantolkan di pagar, tak ambil, tak lihat, itu isinya tuh persis banget dengan apa yang saya pengen. Bubur, kuah terik, sama badak, bakwan sayur itu. Nah saya nangis loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah marah-marah Mbak Tuhan. Lalu ada suara yang saya dengar waktu itu, aku tuh mencintai kamu. Jadi aku tahu apa yang kamu butuhkan, aku tahu apa yang kamu inginkan. Terus yo, ojo nesu meneh yo. Aduh Tuhan, saya waktu itu benar-benar ya Tuhan ya, saya bahkan saya nangis, saya bilang ke Tuhan ya, saya tahu Tuhan mencintai saya, bahkan sampai keperluan saya, sampai keinginan saya yang kecil yang tidak terucap, saya tidak mengucapkan itu ke siapapun, tapi dia dengar dan dia kabulkan. Selama isolasi mandiri ini saya tetap bisa negatif, padahal serumah dengan 2 orang pasien yang terkonfirmasi COVID. Yang terpenting bahwa mindset kita juga harus di set ya. Jadi jangan merasa terbebani, jangan merasa takut bahwa ini saya di sini terkurung bersama dengan 2 pasien COVID seperti itu. Harus dijalani dengan tetap happy, dengan ringan.
jangan jadi beban, tapi juga tetap waspada. Karena kalau kita bahagia, kita menjalaninya dengan enak, dengan santai, itu juga pasti akan menjadi energi dan juga kekuatan imun yang baik untuk kita. Jangan lupa bahwa berdoa dan juga kekuatan doa dari orang-orang yang kita sayang, ya orang-orang di sekitar kita itu sangat penting untuk mendukung kita secara spiritual dan rohani. Piye carane nyaman? Awakku dadi nyaman. Mbuh kuwi mari apa ora wis mbuh, pokoke dilakoke kuwi. Tetapi itu menumbuhkan rasa percaya diri di saya bahwasanya walaupun kecil artinya, tapi upaya-upaya itu akhirnya paling tidak itu menumbuhkan semangat untuk jadi ada kemauan untuk sembuh, dan itu banyak juga yang mendoakan, banyak juga teman-teman yang baik. Yang jelas saya berada di lingkungan yang baik. Nah, selama di rumah sakit tadi itu istri saya tadi itu selalu terngiang-ngiang Romo Sunar menyanyi saat akan menjelang ke misa tadi. Ada kerinduan Romo Sunar tadi itu untuk misa ke gereja dan sebagainya tadi. Selama di rumah sakit tadi itu seperti itu. Sehingga yang dibayangkan itu tidak yang lain-lain, tapi pokoknya ya gereja kan gitu. Nah, sembahyang kan begitu. Dan ya puji Tuhan lagunya Romo Sunar sebelum misa tadi itu begitu terngiang-ngiang di istri saya, dan itu menjadi semangat waktu di RSUD tadi. Ya semuanya senjatanya ya novena, rosario gitu saja. Ya itulah barulah saya setelah itu baru saya bisa doa. Saya juga nggak ngerti. Kok lo aneh ya? Ini baru bisa doa. Kemudian setelah masa-masa kritis itu baru saya dengarkan, setiap hari saya dengarkan lagu puji-pujian. Kemudian kalau bisa saya pagi, siang, sore saya tetap doa. Terus kemudian kita juga doa sama anak-anak. Ketakutan kami itu saat kami mau menjalani isolasi itu ternyata Tuhan kasih ini ibarat bagi saya kan cobaan, tetapi Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih kirim orang-orang yang sayang, yang luar biasa kepada kami. Setiap hari kami dikirimi makanan. Ada tetangga juga yang setiap hari pasti pagi itu sudah ngirimi makanan. Ada yang ngirimi buah, ada yang bahkan dari pelanggan saya pijet itu begitu tahu saya isolasi mandiri, beliaunya langsung ngirim degan hijau, ada yang ngirim madu sama minyak kayu putih. Ada yang ngirimi madu lagi, ada yang ngirimi vitamin dari pelanggannya. Saya sampai gini, ini tangan Tuhan begitu luar biasa bekerja buat kami. Sehingga kami tidak kekurangan. Ketakutan kami yang kemarin kita ternyata Tuhan untuk membuka hati beberapa banyak customer dan teman-teman kami dan orang-orang di sekeliling kami, sehingga banyak kasih yang kami terima, dan itu luar biasa. Tuhan gerakkan semua orang itu sedemikian rupa, dan itulah luar biasanya Tuhan campur tangan. Mam, kita kan Tuhan Yesus. Aku wis mengalami sendiri. Aku kemarin aku nggak punya apa-apa, dan Tuhan limpahkan semua di depan saya ini. Ada beras, ada sembako segitu banyak. Tak ceritanya begitu. Terus tadi saya nanya, "Wes kamu kan sakit, kamu nggak usah pergi-pergi, kamu nggak usah keluar dulu. Hari ini apa yang kamu butuhkan?" Saya tanya gitu kan. Hari ini saya yang dibutuhkan apa? Terus dia bilang, "Aku urung duwe sayuran sing nggo masak engko sorenya," kata dia gitu. Terus saya langsung, "Ya udah nanti
maunya apa, tak tanyain gitu. Wes sembarang, wes mbok beli ke apa. Terus tadi karena saya udah agak kesorean, tetap sayur-sayur saya belikan. Karena saya mau ke ATM, ternyata di ATM itu saya cerita juga ada customer yang karena ngerti kami masih isoman, saya ditransfer 250. Itu puji Tuhan, saya dikasih customer yang luar biasa. Saya ambil ke ATM tadi. Saya ambil ke ATM, saya belanjakan, terus saya gini, Mam, karena wis sore kamu kan nggak sempat untuk masak lagi. Saya belikan Kentucky ya sing gampang dan praktis saya gitu kan. Saya belikan, saya antarkan dianya gitu. Dia lihat kita itu kayak kembeng-kembeng apa ya, seneng piye gitu ya Bu. Terus saya itu ya ampun, itu dikit saya bisa melihat dia ada kebahagiaan dan dia WA, Mam, aku wis lego bisa cerita sama kamu, setidaknya aku meringankan bebanku yang menyesakkan katanya gitu. Ya Mam, pokoknya kalau ada mau cerita apa-apa cerita aja ke saya, walaupun mungkin hanya bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya Bu ya.